Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Arif Himawan Dinugroho, SEMMMSI AKCA CBA, selaku dosen pengampu mata kuliah audit internal, serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rizna Dwi Arfiani dengan NIM 2305520027. Saya mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tinggi Gubang, Semarang. Sebelum membahas materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk sedikit bercerita mengenai kesan-kesan kuliah di Universitas Tinggi Gubang pada prodi S1 Akuntansi. Saya, selaku mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi Universitas Tinggi Gubang, Semarang, di mana suatu universitas yang memberikan perpaduan unik antara materi tata kelola keuangan yang mendalam dan kurikulum berbasis digital Youth Entrepreneurial University. Suasana perkuliahan dirasakan sangat suportif, diwarnai dengan dosen yang santai namun fokus membekali mahasiswanya untuk siap bersaing langsung di dunia kerja maupun sebagai wirausahawan. Selain itu, suasana di area kampus sangat mendukung untuk belajar dengan lingkungan yang tenang dan fasilitas penunjang yang memadai untuk pengembangan skill. Tidak hanya itu saja, dalam prodi S1 Akuntansi, kita bisa menambah wawasan dan mencari pengalaman baru melalui organisasi yang dinamakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi atau HMPS Akuntansi, di mana organisasi ini memberikan kita wawasan yang tinggi dengan mengadakan kegiatan peningkatan soft skill dengan berbagai kegiatan seperti lomba kompetensi akuntansi atau Accounting Competition Plus, webinar atau seminar nasional, dan bakti masyarakat. Yang tentunya kompetisi ini dilakukan oleh mahasiswa akuntansi tahunan yang memperkaya pengalaman berorganisasi. Setelah tadi sedikit bercerita mengenai kuliah pada program studi S1 Akuntansi di Universitas Tinggi Gubang, Semarang, selanjutnya saya akan membahas materi yang akan sampaikan. Untuk itu, langsung saja kita simak pada video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023. Salah satu peraturan penting yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu Peraturan OJK nomor 28 tahun 2023. Peraturan ini mengatur bagaimana OJK menetapkan status pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS apabila mengalami penurunan kondisi kesehatan, serta tindak lanjutan yang harus dilakukan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat. Materi yang akan saya sampaikan seluruhnya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam POJK nomor 28 tahun 2023. Oleh karena itu, pembahasan akan difokuskan pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK, mulai dari kondisi bank yang masih sehat, kemudian apabila mengalami penurunan kesehatan sehingga masuk ke dalam penyehatan, hingga kondisi yang paling berat yaitu status resolusi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai peran lembaga penjamin simpanan atau LPS, bentuk-bentuk tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK, sanksi administratif, hingga proses pencabutan izin usaha apabila suatu bank tidak dapat diselamatkan. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diterbitkannya Peraturan OJK nomor 28 tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui, sistem perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan tidak hanya berfungsi sebagai tempat masyarakat menyimpan dana, tetapi juga berperan sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu lembaga perbankan yang memiliki peran besar dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat adalah
Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Kedua jenis bank ini memiliki fokus utama dalam melayani masyarakat di daerah serta memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Peran BPR dan BPRS sangat penting karena sebagian besar pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank umum. Oleh sebab itu, keberadaan BPR dan BPRS menjadi salah satu pendukung utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena memiliki peran yang sangat penting, maka kondisi kesehatan BPR dan BPRS harus selalu dijaga. Bank yang sehat akan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kepercayaan nasabah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Sebaliknya, apabila kondisi kesehatan bank mulai menurun dan tidak segera ditangani, maka sebagai resiko dapat muncul. Misalnya, bank mengalami kesulitan likuiditas, kemampuan permodalan menurun, kualitas kredit memburuk, bahkan dapat berujung pada kegagalan bank. Kondisi seperti ini tentunya akan merugikan masyarakat sebagai nasabah, serta dapat memengaruhi stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi BPR maupun BPRS secara terus-menerus. Pengawasan tersebut bertujuan agar setiap permasalahan dapat dideteksi sedini mungkin. Dengan adanya deteksi dini, OJK dapat segera mengambil langkah-langkah pengawasan sehingga masalah yang muncul tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius ataupun menyebabkan kebangkrutan bank. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai POJK nomor 28 tahun 2023 yang menjadi dasar utama dalam pembahasan kali ini. POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28 tahun 2023 merupakan salah satu regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk penyempurnaan sistem pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat atau BPR serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Peraturan ini diterbitkan karena perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu sehingga memerlukan sistem pengawasan yang lebih efektif, lebih terstruktur, dan mampu menyesuaikan dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan. Seiring berkembangnya kegiatan ekonomi, aktivitas perbankan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Persaingan antar lembaga keuangan semakin tinggi, perkembangan teknologi digital semakin pesat, serta berbagai risiko usaha yang dihadapi bank juga semakin beragam. Kondisi tersebut menyebabkan OJK perlu memperkuat mekanisme pengawasan agar mampu mendeteksi berbagai permasalahan sejak awal sebelum berkembang menjadi risiko yang lebih besar. Peraturan ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK. Melalui undang-undang tersebut, OJK memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pengaturan, pengawasan, serta penanganan terhadap lembaga jasa keuangan termasuk BPR dan BPRS. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas tersebut, OJK dapat mengambil langkah yang lebih cepat apabila menemukan adanya indikasi penurunan kondisi kesehatan bank. Langkah tersebut dilakukan agar masalah yang dihadapi bank dapat segera diselesaikan tanpa harus menunggu sampai bank mengalami kondisi yang sangat buruk. Tujuan utamanya diterbitkan POJK nomor 28 tahun 2023 adalah membangun sistem perbankan yang sehat, kuat, dan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat penting bagi industri perbankan, karena seluruh kegiatan penghimpunan dana masyarakat bergantung pada keyakinan bahwa dana yang disimpan akan tetap aman. Apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap suatu bank, maka masyarakat dapat menarik dananya secara besar-besaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas bahkan berpotensi mengalami kegagalan.
Oleh karena itu, OJK berupaya mencegah kondisi tersebut melalui sistem pengawasan yang lebih efektif sebagaimana diatur dalam BOJK nomor 28 tahun 2023. Selanjutnya, pada landasan hukum menjadi dasar penyusunan BOJK nomor 28 tahun 2023. Suatu peraturan tidak dapat dibuat tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, POJK nomor 28 tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa undang-undang yang saling berkaitan dalam mengatur sektor perbankan dan sistem keuangan Indonesia. Landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan dasar utama yang mengatur kegiatan usaha perbankan di Indonesia, termasuk fungsi bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Landasan hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur seluruh kegiatan usaha perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ketentuan dalam POJK nomor 28 tahun 2023 juga berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS, sehingga mekanisme pengawasannya tetap memperhatikan karakteristik perbankan syariah. Landasan hukum berikutnya adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang memiliki tugas mengatur serta mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk sektor perbankan. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Undang-undang ini memberikan pedoman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dan lembaga terkait apabila terjadi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap BPR atau BPRS juga menjadi bagian dari upaya pencegahan terjadinya krisis keuangan. Landasan hukum yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK. Undang-undang ini menjadi dasar utama lahirnya POJK Nomor 28 Tahun 2023 karena memberikan kewenangan yang lebih luas kepada OJK dalam melakukan pengawasan terhadap industri jasa. Melalui dasar hukum yang kuat tersebut, setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK memiliki kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan ditetapkannya status pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perlu dipahami bahwa penetapan status pengawasan bukan bertujuan untuk memberikan hukuman kepada bank. Sebaliknya, status pengawasan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pembinaan agar kondisi bank tetap sehat serta mampu menjalankan kegiatan usahanya secara keberlanjutan. Tujuan yang pertama adalah mendeteksi masalah sejak dini. Salah satu prinsip utama dalam pengawasan perbankan adalah melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi masalah. Dengan adanya deteksi sejak awal, OJK dapat mengetahui apabila terdapat penurunan kondisi kesehatan bank sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Tujuan yang kedua adalah melakukan tindakan penyehatan bank. Setelah permasalahan berhasil diidentifikasi, OJK tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga mengarahkan bank agar segera melakukan tindakan penyehatan. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi bank agar kembali sehat dan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal. Tujuan ketiga adalah mencegah kerugian nasabah. Nasabah merupakan pihak yang mempercayakan dananya kepada bank. Oleh karena itu, keberlangsungan operasional bank harus selalu dijaga agar dana masyarakat tetap aman. Apabila kondisi bank memburuk tanpa adanya pengawasan, maka resiko kerugian yang dialami nasabah juga akan semakin besar. Tujuan berikutnya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Perbankan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem keuangan nasional.
Apabila banyak bank mengalami masalah secara kebersamaan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh bank tersebut, tetapi juga mengaruh kondisi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan untuk menjaga agar sistem keuangan tetap stabil. Selanjutnya, tujuan yang kelima adalah meminimalkan risiko kebangkrutan bank. Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, OJK berusaha mencegah agar kondisi bank tidak sampai mengalami kebangkrutan. Semakin cepat masalah ditemukan, maka semakin besar pula peluang bank untuk dipulihkan. Dari kelima tujuan tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika bank mengalami kebangkrutan, tetapi dimulai sejak muncul indikasi penurunan kesehatan bank. Inilah yang menjadi prinsip utama dalam sistem pengawasan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu preventif atau pencegahan. Selanjutnya, pengertian pada BPR dan BPRS. Untuk Bank Perekonomian Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional. BPR memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Berbeda dengan bank umum, ruang lingkup kegiatan usaha BPR lebih terbatas. BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, BPR tidak menyediakan layanan seperti rekening giro yang digunakan untuk cek atau biliet giro, transfer antar bank secara langsung, maupun fasilitas pembayaran lainnya yang biasa diberikan oleh bank umum. Fokus utama BPR adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali melalui pemberian kredit, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selanjutnya, pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS merupakan bank yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menjalankan operasionalnya, BPRS tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan akad lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sama seperti BPR, BPRS juga tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Walaupun menggunakan sistem yang berbeda, baik BPR maupun BPRS memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM yang sering kali membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Keberadaan BPR dan BPRS sangat penting, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan bank umum. Banyak pelaku usaha kecil, pedagang, petani, nelayan, maupun masyarakat desa yang memperoleh akses pembiayaan melalui BPR dan BPRS. Oleh karena itu, kesehatan kedua jenis bank ini harus selalu dijaga agar tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Selanjutnya, istilah indikator keuangan. Dalam pemahaman terhadap istilah-istilah ini sangat penting karena seluruh penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK didasarkan pada indikator-indikator tersebut. Indikator pertama adalah tingkat kesehatan bank atau TKS. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian menyeluruh terhadap kondisi suatu bank. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan atau good corporate governance, rentabilitas atau kemampuan memperoleh laba, serta kondisi permodalan bank. Melalui penilaian tersebut, OJK dapat mengetahui apakah suatu bank berada dalam kondisi sehat, cukup sehat, atau kurang sehat, bahkan mengalami permasalahan serius yang memerlukan tindakan khusus. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan status pengawasan suatu bank. Kemudian yang kedua ada peringkat komposit atau PK. Peringkat komposit merupakan hasil akhir dari proses
penilaian tingkat kesehatan bank. Setelah seluruh aspek kesehatan bank dinilai, OJK memberikan suatu peringkat yang menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan. Semakin baik kondisi bank, maka semakin baik pula peringkat komposit yang diperoleh. Sebaliknya, apabila berbagai kondisi kesehatan menunjukkan penurunan, maka peningkat komposit juga akan menurun. Nilai inilah yang menjadi salah satu dasar bagi OJK untuk menentukan apakah bank masih berada dalam pengawasan normal atau harus masuk ke tahap penyihatan maupun resolusi. Selanjutnya, terdapat istilah KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum. KPMM merupakan rasio yang menunjukkan kecukupan modal yang dimiliki oleh bank dalam menghadapi berbagai risiko usaha. Modal memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian dalam kegiatan operasional bank. Semakin tinggi rasio KPMM, maka semakin kuat kemampuan bank dalam menghadapi risiko kerugian. Sebaliknya, apabila KPMM menurun hingga berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan permodalan bank mulai melemah dan memerlukan perhatian khusus dari OJK. Indikator yang terakhir adalah cash ratio atau CR. Cash ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset yang paling liquid, seperti kas dan aset yang dapat segera dicairkan. Apabila cash ratio tinggi, berarti bank memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah maupun pihak lain. Namun apabila cash ratio rendah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank mulai mengalami kesulitan likuiditas sehingga berpotensi mengalami gangguan operasional apabila tidak segera ditangani. Dari keempat indikator ini, dapat menjadi dasar utama bagi OJK dalam menilai kondisi kesehatan BPR maupun BPRS. Melalui indikator-indikator tersebut, OJK dapat mengetahui apakah suatu bank masih berada dalam kondisi sehat atau sudah memerlukan tindakan pengawasan yang lebih insentif. Selanjutnya, status pengawasan BPR dan BPRS. Mengenai status pengawasan BPR dan BPRS berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023, dalam peraturan tersebut, OJK menetapkan 3 status pengawasan, yaitu pengawasan normal, dalam penyihatan, dan dalam resolusi. Ketiga status ini menunjukkan tingkat kesehatan suatu bank dan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan. Status yang pertama adalah pengawasan normal. Status ini diberikan kepada BPR atau BPRS yang masih berada dalam kondisi sehat dan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Meskipun demikian, OJK tetap melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kondisi bank tetap stabil serta dapat mendeteksi sejak dini apabila terdapat penurunan kesehatan bank. Status yang kedua adalah dalam penyihatan. Status ini diberikan apabila kondisi keuangan bank mulai menurun sehingga memerlukan langkah-langkah perbaikan di bawah pengawasan OJK. Pada tahap ini, bank wajib menyusun rencana penyihatan dan melaksanakan kegiatan yang telah disetujui oleh OJK agar kondisi keuangan dapat kembali sehat. Status yang ketiga adalah dalam resolusi. Ini merupakan status pengawasan yang paling tinggi dan diberikan apabila kondisi bank mengalami kesulitan yang sangat serius sehingga memerlukan penanganan melalui mekanisme resolusi. Pada tahap ini, OJK bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk menentukan langkah penyelamatan atau penyelesaian bank. Dari ketiga status tersebut menunjukkan tingkat kesehatan suatu bank. Semakin tinggi tingkat permasalahan bank, maka status pengawasannya juga akan meningkat hingga memasuki tahap resolusi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh OJK dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bank. Kemudian, pada pengawasan normal. Status pengawasan normal yaitu status yang diberikan kepada BPR atau BPRS yang masih berada dalam kondisi sehat dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.
Ketentuan tersebut meliputi kondisi kesehatan bank, tingkat likuiditas, serta kecukupan modal yang masih berada dalam batas yang dipersyaratkan. Walaupun statusnya masih normal, OJK tetap melakukan pengawasan secara terus-menerus. Pengawasan ini dilakukan melalui analisis laporan keuangan, hasil pemeriksaan, serta pemantauan terhadap indikator-indikator kesehatan bank. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank tetap berjalan dengan baik dan tidak terjadi penurunan kondisi keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Apabila dalam proses pengawasan OJK menemukan tanda-tanda awal adanya penurunan kesehatan bank, misalnya penurunan likuiditas atau melemahnya kondisi keuangan, OJK dapat meminta pihak bank untuk segera menyusun rencana tindakan atau action plan sebagai tindakan pencegahan. Dengan demikian, masalah dapat segera diatasi sebelum berkembang menjadi lebih serius. Pengawasan normal bukan berarti bank bebas dari pengawasan, tetapi justru merupakan tahap pengawasan yang bersifat preventif, yaitu mencegah agar permasalahan tidak berkembang hingga masuk ke tahap penyihatan atau bahkan resolusi. Kemudian kewajiban bank dalam pengawasan normal bermasalah. Apabila pada saat pengawasan normal OJK menemukan adanya permasalahan yang dapat memengaruhi kesehatan bank, maka BPR atau BPRS memiliki beberapa kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Kewajiban yang pertama adalah menyusun rencana tindak yang berisi langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang segera dihadapi. Rencana tersebut harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 hari kerja sejak surat permintaan dari OJK diterbitkan. Rencana tindakan tersebut harus dibuat secara jelas dan realistis. Artinya, bank harus menjelaskan apa penyebab masalahnya, langkah yang akan dilakukan untuk memperbaikinya, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan, serta target waktu penyelesaiannya. Selanjutnya, setelah rencana tersebut dilaksanakan, bank wajib menyampaikan laporan realisasi kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaannya. Laporan ini bertujuan agar OJK dapat mengetahui apakah tindakan yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan oleh pihak bank. Selain itu, OJK juga mempunyai kewenangan untuk meminta bank memperbaiki atau mengubah rencana tindakan apabila dinilai belum efektif dan menyelesaikan permasalahannya. Dengan cara ini, OJK memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan benar-benar dapat memperbaiki kondisi bank. Kemudian pada kriteria penetapan status penyihatan, mengenai beberapa kondisi yang menjadi dasar bagi OJK untuk menetapkan BPR atau BPRS ke dalam status penyihatan, yaitu yang pertama kriterianya apabila tingkat kesehatan bank memperoleh peringkat komposit 5% selama 2 periode penilaian berturut-turut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan bank berada pada tingkat yang sangat rendah sehingga memerlukan tindakan perbaikan secara khusus. Kriteria yang kedua adalah apabila cash ratio atau CR rata-rata selama 3 bulan terakhir berada di bawah 5%. Cash ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset yang paling likuid. Jika nilainya terlalu rendah, berarti kemampuan bank memenuhi kewajibannya mulai menurun. Kriteria yang ketiga adalah apabila kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM turun hingga di bawah 12%, rasio KPMM menunjukkan kecukupan modal yang memiliki bank untuk menghadapi berbagai rasio usaha. Semakin rendah KPMM, maka semakin lemah pula kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian. Apabila salah satu atau beberapa indikator tersebut terpenuhi, maka OJK dapat menetapkan bank ke dalam status penyihatan agar proses pemulihan dapat segera dilakukan sebelum kondisi bank semakin memburuk. Selanjutnya, jangka waktu status penyihatan. Status penyihatan memiliki batas waktu yang telah ditetapkan oleh OJK. Berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023, masa penyihatan berlaku paling lama 1 tahun sejak surat penetapan status diterbitkan. Penetapan batas waktu ini bertujuan agar bank segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan tidak
larut-larut berada dalam kondisi bermasalah. Selama periode tersebut, OJK akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan rencana penyihatan yang dilakukan oleh bank. Namun terdapat pengecualian apabila bank memperoleh bantuan likuiditas berupa penempatan dana dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dalam kondisi tersebut, masa penyihatan dapat disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana dari LPS. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses penyihatan bersifat fleksibel apabila terdapat upaya penyelamatan dari LPS, sehingga bank tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya secara optimal. Berikutnya, pengecualian penetapan status penyihatan. Walaupun suatu bank telah memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam status penyihatan, OJK tidak selalu langsung menetapkan status tersebut. OJK dapat menunda penetapan apabila masih terdapat peluang yang kuat bagi bank untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Misalnya, apabila bank sedang dalam proses merger, peleburan, atau pengambil alihan, karena proses tersebut dapat memperkuat kondisi keuangan bank. Selain itu, penundaan juga dapat diberikan apabila terdapat tambahan modal dari pemegang saham atau calon investor. Tambahan modal dapat meningkatkan kemampuan permodalan bank sehingga kondisi keuangan menjadi lebih baik. Pengecualian juga dapat diberikan apabila bank telah memiliki rencana penyihatan yang realistis dan dapat dilaksanakan. Dengan adanya rencana yang jelas, OJK memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan perbaikan tanpa harus langsung masuk ke dalam status penyihatan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada bank untuk memperbaiki kondisi keuangannya apabila masih memiliki prospek pemulihan. Selanjutnya, pada kewajiban BPR atau BPRS selama penyihatan. Setelah resmi berada dalam status penyihatan, BPR atau BPRS memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan pada saat pengawasan normal. Bank wajib menyusun rencana tindakan yang komprehensif dan mengajukannya kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah status penyihatan ditetapkan. Rencana ini harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi seluruh permasalahan yang telah dihadapi. Selain menyampaikan rencana tindakan, bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaan secara berkala setiap akhir bulan. Laporan tersebut harus disampaikan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya agar OJK dapat memantau perkembangan proses penyihatan. Selama masa penyihatan, bank juga harus menjaga kondisi keuangannya tidak semakin memburuk. Selain itu, apabila diperlukan, bank wajib bekerjasama dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam pelaksanaan langkah-langkah penyelamatan. Seluruh kewajiban ini bertujuan agar proses penyihatan berjalan secara terarah, transparan, dan dapat dipantau secara berkala oleh OJK. Kemudian, persetujuan rencana tindak oleh OJK. Setelah menerima rencana tindak dari BPR atau BPRS, OJK akan melakukan evaluasi untuk menilai apakah rencana tersebut sudah sesuai dengan kondisi dan permasalahan bank. Apabila rencana tindakan disetujui, maka bank wajib segera melaksanakan seluruh rencana tersebut paling lambat 10 hari kerja setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Namun, apabila ditolak, bank harus memperbaiki isi rencana tindakan sesuai dengan masukan dari OJK, kemudian mengajukannya kembali paling lambat 5 hari kerja. Proses evaluasi ini sangat penting karena OJK ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan benar-benar mampu memperbaiki kondisi bank dan bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban administratif. Dengan adanya proses persetujuan ini, OJK dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan penyihatan sehingga tujuan untuk mengembalikan kondisi bank menjadi sehat dan tercapai secara lebih efektif. Selanjutnya, kriteria keluar dari status penyihatan. Kriteria yang harus dipenuhi oleh BPR atau BPRS agar dapat keluar dari status penyihatan dan kembali berada dalam status pengawasan normal. Hal ini penting status penyihatan bukan merupakan kondisi yang bersifat permanen.
Tujuan utama dari penetapan status ini adalah memberikan kesempatan kepada bank untuk memperbaiki kondisi keuangannya sehingga dapat kembali menjalankan kegiatan usaha secara normal. Kriteria yang pertama adalah perbaikan tingkat kesehatan bank. Bank harus mampu meningkatkan hasil penilaian kesehatannya hingga mencapai peringkat komposit atau PK minimal 4. Peringkat ini menunjukkan bahwa kondisi bank telah mengalami perbaikan dibandingkan sebelumnya dan dinilai cukup sehat untuk menjalankan operasionalnya. Kriteria yang kedua adalah pemulihan likuiditas bank. Hal ini ditunjukkan dengan cash ratio atau CR rata-rata selama 3 bulan terakhir yang harus mencapai paling sedikit 5%. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila cash ratio sudah kembali berada pada batas yang ditentukan, berarti kemampuan likuiditas bank telah membaik sehingga bank dinilai mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah maupun pihak lainnya. Kriteria yang ketiga adalah pemulihan permodalan bank. Dalam hal ini, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM harus kembali mencapai paling sedikit 12%. Rasio ini menunjukkan bahwa bank telah memiliki modal yang cukup untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usahanya. Selain ketiga indikator tersebut, OJK juga akan menilai kondisi secara keseluruhan termasuk stabilitas operasional, kualitas pengelolaan, dan kemampuan bank dalam mempertahankan kondisi keuangannya. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka OJK dapat menetapkan bahwa PPR atau PPRS keluar dari status penyihatan dan kembali ke status pengawasan normal. Selanjutnya, status dalam resolusi. Status dalam resolusi diberikan kepada bank yang mengalami kondisi keuangan sangat serius sehingga proses penyihatan tidak lagi mampu memperbaiki keadaan bank tersebut. Dengan kata lain, bank telah berada dalam kondisi yang mengancam kelangsungan usahanya sehingga memerlukan langkah penanganan yang lebih khusus. Pada tahap ini, OJK menilai bahwa permasalahan yang dialami bank sudah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengawasan biasa ataupun proses penyihatan. Oleh karena itu, penanganannya akan melibatkan lembaga lain, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelamatan maupun penyelesaian terhadap bank yang bermasalah. OJK dapat menetapkan status resolusi meskipun masa penyihatan selama 1 tahun belum berakhir. Hal tersebut dapat dilakukan apabila selama proses penyihatan ternyata kondisi keuangan bank justru semakin memburuk dan tidak menunjukkan adanya perbaikan yang berarti. Ketentuan ini menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan secara cepat apabila kondisi bank semakin mengkhawatirkan. Tujuannya adalah melindungi kepentingan nasabah, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta mencegah dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, status resolusi merupakan tahap akhir dalam proses pengawasan sebelum dilakukan penyelamatan atau penyelesaian terhadap bank yang mengalami permasalahan serius. Kemudian, kriteria penetapan status resolusi. Kondisi yang menjadi dasar bagi OJK untuk menetapkan PPR atau PPRS ke dalam status resolusi sebagai berikut. Kriteria pertama adalah apabila rasio KPMM turun hingga berada di bawah atau sama dengan 2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan permodalan bank telah sangat lemah sehingga tidak lagi mampu menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu, status resolusi juga dapat ditetapkan apabila cash ratio rata-rata selama 3 bulan terakhir berada di bawah atau sama dengan 1%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa bank mengalami kesulitan likuiditas yang sangat serius sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah maupun pihak lain menjadi sangat terbatas. Kriteria berikutnya adalah apabila kondisi keuangan bank terus memburuk selama masa penyihatan. Artinya, meskipun berbagai langkah perbaikan telah dilakukan, kondisi bank tidak menunjukkan perkembangan yang positif, bahkan mengalami penurunan yang semakin besar. Selanjutnya, apabila sampai berakhirnya
masa penyihatan bank belum mampu memenuhi KPMM minimal 12% dan cash ratio minimal 5%, maka OJK dapat menetapkan bank tersebut ke dalam status resolusi. Kriteria terakhir adalah apabila bank gagal mengembalikan penempatan dana penyelamatan yang sebelumnya diberikan oleh LPS. Hal ini menunjukkan bahwa bank sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut melalui mekanisme resolusi. Seluruh kriteria tersebut menunjukkan bahwa status resolusi hanya diberikan kepada bank yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan yang berat dan memerlukan tindakan penyelamatan atau penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian tindak lanjut BPR atau BPRS dalam resolusi. Setelah BPR atau BPRS resmi ditetapkan berada dalam status resolusi oleh OJK, maka proses penanganannya tidak lagi hanya dilakukan oleh OJK, tetapi juga melibatkan lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi bank untuk menentukan apakah bank tersebut masih memungkinkan untuk diselamatkan atau justru harus dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, aset kewajiban, serta proses kelangsungan usaha bank. Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa bank masih dapat diselamatkan, maka LPS akan melaksanakan langkah-langkah penyelamatan sesuai dengan kewenangannya. Selama proses tersebut berlangsung, status bank tetap berada dalam status resolusi sampai seluruh proses penyelamatan selesai dilaksanakan. Setelah LPS menyatakan bahwa proses penyelamatan telah selesai, OJK kemudian akan menerbitkan keputusan mengenai pencabutan status resolusi sehingga bank dapat kembali menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kerjasama antara OJK dan LPS, proses penanganan bank bermasalah dapat dilakukan secara terkoordinasi sehingga kepentingan nasabah tetap terlindungi dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Kemudian ada sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada BPR atau BPRS apabila tidak memenuhi kewajiban dalam proses pengawasan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sanksi yang pertama adalah teguran tertulis. Teguran ini diberikan sebagai bentuk peringatan kepada bank agar segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pelanggaran masih berlanjut, OJK dapat memberikan sanksi berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha bank. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah agar kondisi bank tidak semakin memburuk sekaligus memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan perbaikan. Selain itu, OJK juga dapat menjatuhkan sanksi berupa larangan menjadi pihak utama bagi pemegang saham atau pengurus tertentu. Artinya, pihak-pihak yang dinilai tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dapat dibatasi perannya dalam pengelolaan bank. Selanjutnya, dalam kondisi tertentu, apabila bank atau pihak pengurus dengan sengaja tidak melaksanakan perintah tertulis OJK, maka selain sanksi administratif juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan sanksi tersebut bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada bank, tetapi lebih diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengawasan, memperbaiki tata kelola bank, melindungi kepentingan nasabah, serta menjadi stabilitas industri perbankan secara keseluruhan. Dengan demikian, sanksi administratif merupakan salah satu instrumen yang dimiliki OJK untuk memastikan bahwa seluruh BPR atau BPRS menjalankan kewajibannya sesuai dengan POJK nomor 28 tahun 2023. Kemudian tindakan pengawasan oleh OJK. Tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK apabila suatu BPR atau BPRS mengalami permasalahan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan operasionalnya atau telah ditetapkan berada dalam status penyihatan.
Sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas yang menilai kondisi bank, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan agar kondisi bank dapat segera diperbaiki. Hal ini dilakukan karena permasalahan yang terjadi pada suatu bank tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Tujuan utamanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah memperbaiki kondisi keuangan bank sehingga bank dapat kembali menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Selain itu, tindakan pengawasan juga bertujuan melindungi dana masyarakat yang disimpan di bank karena dana tersebut merupakan amanah yang harus dijaga keamanannya. Di samping itu, OJK berupaya mencegah agar permasalahan yang dihadapi bank tidak semakin memburuk. Oleh karena itu, setiap tindakan pengawasan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank. Apabila permasalahan masih tergolong ringan, maka tindakan yang diberikan juga bersifat pembinaan. Namun, apabila kondisi bank semakin memburuk, maka tindakan pengawasan akan semakin tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan pengawasan OJK bukan bertujuan untuk menghukum bank, melainkan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi bank, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Kemudian pada bentuk tindakan pengawasan OJK. Bentuk tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK terhadap BPR maupun BPRS apabila kondisi bank memerlukan penanganan yang lebih serius. Tindakan yang pertama adalah membatasi kewenangan RUPS, direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham. Pembatasan ini dilakukan apabila OJK menilai bahwa keputusan atau tindakan dari pihak-pihak tersebut justru berpotensi memperburuk kondisi bank. Dengan adanya pembatasan kewenangan, diharapkan proses penyelamatan bank dapat berjalan lebih efektif. Tindakan berikutnya adalah memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal. Penambahan modal sangat penting karena modal merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan bank dalam menghadapi resiko kerugian. Dengan meningkatnya modal, diharapkan kondisi keuangan bank menjadi lebih akurat. Selain itu, OJK dapat mengganti direksi atau dewan komisaris apabila dinilai bahwa pengurus yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak berhasil memperbaiki kondisi bank. Pergantian pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dalam pengelolaan bank sehingga proses penyihatan dapat berjalan lebih efektif. OJK juga dapat memerintahkan penghapus bukuan kredit atau pembiayaan macet. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas aset bank sehingga laporan keuangan dapat lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, apabila diperlukan, OJK dapat memerintahkan merger, peleburan, atau penjualan bank kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi bank tersebut. Langkah ini biasanya dilakukan apabila penyelamatan melalui pengelola internal sudah tidak lagi memungkinkan. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk menjual sebagian atau seluruh aset maupun kewajiban bank, menunjuk pengelolaan stater yang akan mengambil alih pengelolaan bank sementara waktu, serta membatasi kegiatan usaha tersebut agar risiko kerugian tidak semakin besar. Melalui berbagai tindakan tersebut, OJK berupaya mengembalikan kondisi bank agar kembali sehat, mampu menjalankan operasionalnya secara optimal, serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pemberitahuan penetapan status pengawasan. Proses pemberitahuan setelah OJK menetapkan suatu BPR atau BPRS ke dalam status pengawasan tertentu. Setiap keputusan yang berkaitan dengan penetapan status penyihatan, penetapan status resolusi, maupun pencabutan status tersebut wajib disampaikan secara resmi oleh OJK melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang pertama menerima pemberitahuan adalah BPR atau BPRS yang bersangkutan, karena bank
perlu mengetahui status pengawasan yang ditetapkan beserta kewajiban yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, pemberitahuan juga disampaikan pada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Hal ini penting karena LPS memiliki peran dalam proses penyelamatan maupun penyelesaian bank apabila kondisi bank terus memburuk hingga memasuki tahap resolusi. Selain itu, pemberitahuan juga diberikan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki tugas menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Dengan adanya informasi tersebut, koordinasi antara lembaga dapat berjalan dengan baik apabila diperlukan langkah-langkah keberlanjutan. Isi pemberitahuan tersebut tidak hanya menjelaskan status pengawasan yang ditetapkan, tetapi juga memuat alasan penetapan status, kondisi bank yang menjadi dasar keputusan tersebut, serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank selama berada dalam status pengawasan tersebut. Melalui mekanisme pemberitahuan ini, seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang sama sehingga proses pengawasan, penyihatan, maupun penyelesaian bank dapat dilakukan secara transparan dan terkoordinasi. Selanjutnya, pencabutan izin usaha PPR atau PPRS. Mengenai pencabutan izin usaha PPR atau PPRS yang merupakan tahap akhir apabila suatu bank sudah tidak dapat diselamatkan. Sebelum pencabutan izin usaha dilakukan, lembaga penjamin simpanan atau LPS terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kondisi bank yang berada dalam status resolusi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, LPS akan menentukan apakah bank masih layak diselamatkan atau tidak. Apabila LPS memutuskan bahwa bank tidak dapat diselamatkan, maka LPS akan menyampaikan permintaan tertulis kepada OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Setelah menerima permintaan tersebut, OJK wajib melaksanakan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencabutan izin usaha berarti bahwa bank tidak lagi diperbolehkan menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya sebagai lembaga perbankan. Sejak saat itu, bank tidak dapat lagi menghimpun dana masyarakat maupun memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Setelah izin usaha dicabut, seluruh proses penyelesaian hak dan kewajiban bank menjadi tanggung jawab lembaga penjamin simpanan. LPS akan melaksanakan berbagai langkah sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk penyelesaian kewajiban kepada nasabah yang simpanannya dijamin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pencabutan izin usaha dilakukan secara struktur dan melibatkan koordinasi antara OJK dengan LPS, sehingga hak-hak nasabah tetap memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pengumuman publik dan likuidasi bank. Mengenai langkah yang dilakukan setelah izin usaha suatu BPR atau BPRS resmi dicabut, yaitu pengumuman kepada publik dan proses likuidasi bank. Pencabutan izin usaha merupakan peristiwa yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, terutama bagi nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut. Oleh karena itu, OJK diwajibkan untuk mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai keputusan pencabutan izin usaha tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status bank dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Setelah izin usaha dicabut, seluruh kegiatan operasional bank secara hukum berhenti sepenuhnya. Bank tidak lagi diperbolehkan menerima simpanan, menyalurkan kredit, maupun melakukan aktivitas perbankan lainnya. Selanjutnya, seluruh kewenangan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank beralih kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS akan melaksanakan proses likuidasi, yaitu proses penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses tersebut, LPS akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan, kemudian melanjutkan penyelesaian aset-aset bank untuk memenuhi kewajiban lainnya. Dengan adanya mekanisme ini, hak-hak nasabah tetap mendapatkan perlindungan meskipun bank telah menghentikan seluruh kegiatan usahanya.
Melalui pengumuman kepada publik dan proses likuidasi yang dilakukan oleh LPS, pemerintah berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta memastikan bahwa penyelesaian bank bermasalah dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menangani BPR maupun BPRS yang sedang mengalami kondisi keuangan yang serius. Dalam situasi tertentu, OJK dapat menetapkan larangan bagi BPR atau BPRS untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kebijakan ini bukan diberikan kepada semua bank, melainkan hanya kepada bank yang kondisi kesehatannya dinilai dapat membahayakan kepentingan masyarakat apabila kegiatan usahanya tetap berjalan seperti biasa. Larangan tersebut memiliki beberapa tujuan penting. Tujuan pertama adalah melindungi calon nasabah baru agar tidak menyimpan dana pada bank yang sedang mengalami permasalahan serius. Dengan demikian, masyarakat tidak dirugikan karena menempatkan dananya pada bank yang sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat. Tujuan yang kedua adalah mencegah bertambahnya risiko kerugian. Apabila bank yang telah bermasalah tetap diperbolehkan menerima simpanan baru ataupun menyalurkan kredit baru, maka risiko kerugian dapat semakin besar. Oleh karena itu, penghentian sementara kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah untuk membatasi bertambahnya masalah yang dihadapi bank. Tujuan ketiga adalah menjaga stabilitas kondisi keuangan bank selama proses penanganan berlangsung. Dengan menghentikan sementara penghimpunan dan penyaluran dana, bank dapat lebih fokus melaksanakan proses penyehatan tanpa dibebani oleh risiko operasional baru yang dapat memperburuk kondisi keuangannya. Bank wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya larangan tersebut paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan ditetapkan oleh OJK. Pemberitahuan ini sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi bank dan tidak terjadi kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak benar. Meskipun kebijakan ini terlihat bahwa OJK berupaya menjaga keseimbangan antara proses penyelamatan bank dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Kemudian penempatan dana oleh LPS. Mengenai penempatan dana oleh LPS sebagai salah satu bentuk dukungan dalam proses penyehatan BPR maupun BPRS yang mengalami kesulitan likuiditas. Dalam praktiknya, tidak semua bank mengalami kesulitan likuiditas dapat memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia karena terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Akibatnya, terdapat bank yang sebenarnya masih memiliki peluang untuk dipulihkan, tetapi membutuhkan tambahan dana agar kegiatan operasionalnya tetap berjalan selama proses penyehatan berlangsung. Sebagai solusi atas kondisi tersebut, POJK nomor 28 tahun 2023 memberikan kemungkinan bagi BPR atau BPRS untuk memperoleh bantuan likuiditas melalui penempatan dana dari LPS. Bantuan ini diberikan sebagai upaya mendukung proses pemulihan bank sehingga bank memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan kembali menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Namun, proses tersebut tidak dilakukan secara langsung. Permohonan penempatan dana wajib diajukan melalui OJK, sehingga OJK tetap berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada pihak yang memenuhi ketentuan. Selanjutnya, pelaksanaan penempatan dana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penempatan dana oleh LPS. Melalui mekanisme ini, terlihat adanya koordinasi yang erat antara OJK dan LPS dalam menjaga stabilitas BPR dan BPRS. OJK bertugas melakukan pengawasan dan penilaian kondisi bank, sedangkan LPS memberikan dukungan likuiditas apabila memang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pelaksanaan tugas pengawasan OJK.
Kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap BPR dan BPRS. Agar pengawasan berjalan secara efektif, OJK diberikan beberapa kewenangan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi secara lengkap mengenai kondisi suatu bank. Kewenangan yang pertama adalah meminta data dan dokumen yang berkaitan dengan kondisi bank. Data dan dokumen tersebut digunakan oleh OJK untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan, operasional, maupun kepatuhan bank terhadap berbagai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya data yang lengkap, OJK melakukan penilaian kesehatan bank secara lebih akurat. Kewenangan yang kedua adalah meminta informasi dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap operasional bank. Informasi tersebut dapat berasal dari pengurus, pemegang saham, maupun pihak lain yang dianggap mengetahui kondisi bank. Tujuannya adalah agar OJK memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bank. Selanjutnya, kewenangan yang ketiga adalah memerintahkan pemblokiran rekening tertentu apabila ditemukan indikasi pelanggaran di sektor jasa keuangan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan agar tidak terjadi tindakan yang dapat memperburuk kondisi bank maupun merugikan masyarakat. Pada bagian ini dijelaskan bahwa seluruh kewenangan tersebut diberikan agar proses pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Dengan kewenangan tersebut, OJK dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, mendeteksi berbagai risiko lebih dini, serta mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing bank. Kemudian ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan terhadap BPR dan BPRS dilakukan melalui dua metode, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Kedua metode tersebut saling melengkapi sehingga OJK dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif dan berkesinambungan. Metode yang pertama adalah pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi lokasi bank untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kegiatan operasional bank. Melalui metode ini, OJK dapat melihat secara nyata bagaimana kondisi bank, menilai kepatuhan terhadap peraturan, memeriksa dokumen, serta melakukan klasifikasi terhadap berbagai informasi yang diperlukan. Pengawasan langsung memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam bank. Metode yang kedua adalah pengawasan tidak langsung. Berbeda dengan pengawasan langsung, metode ini dilakukan melalui analisis terhadap laporan keuangan, laporan berkala, data operasional, serta berbagai informasi yang secara rutin disampaikan oleh bank kepada OJK. Dengan menganalisis laporan tersebut, OJK dapat memantau perkembangan kondisi bank tanpa harus selalu melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Kedua metode tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pengawasan tidak langsung memungkinkan OJK memantau kondisi bank secara terus-menerus melalui laporan yang diterima, sedangkan pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang telah disampaikan. Dengan kombinasi kedua metode ini, OJK mendeteksi berbagai masalah sejak dini, mengambil tindakan yang diperlukan dengan lebih cepat, serta mencegah kesehatan BPR dan BPRS agar tetap mampu menjalankan fungsinya dalam mendukung perekonomian, khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Selanjutnya, pemberlakuan sanksi pidana atas ketidakpatuhan. POJK nomor 28 tahun 2023 tidak hanya mengatur mengenai mekanisme pengawasan, penyihatan, maupun resolusi terhadap BPR dan BPRS, tetapi juga mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Hal ini menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan yang tegas dalam memastikan seluruh ketentuan dalam peraturan ini benar-benar dilaksanakan oleh setiap BPR maupun BPRS. Ketegasan POJK nomor 28 tahun 2023 tidak hanya mencakup pencabutan izin usaha, tetapi juga pemberian larangan administratif di bidang perbankan.
Artinya, apabila terdapat bank yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, OJK dapat memberikan berbagai bentuk tindakan administratif terlebih dahulu sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong bank agar segera melakukan perbaikan sebelum dikenakan tindakan yang lebih berat. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan perintah tertulis kepada BPR, BPRS maupun kepada individu tertentu yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bank. Perintah tertulis tersebut merupakan instruksi resmi yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari proses pengawasan, penyihatan maupun penyelamatan bank. Isi perintah tersebut dapat berupa langkah-langkah yang berupa harus dilakukan oleh bank untuk memberikan kondisi keuangan, meningkatkan tata kelola, atau memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal yang paling penting dalam pembahasan ini, ketentuan mengenai sanksi pidana apabila pengurus atau pemilik BPR maupun BPRS secara sengaja mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah tertulis yang telah diberikan oleh OJK. Maka tindakan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran tersebut tidak hanya berakibat pada sanksi administratif, tetapi juga dapat berlanjut ke proses peradilan dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perintah OJK merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan bank. Tujuannya bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, tetapi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diperintahkan OJK benar-benar dilaksanakan demi menjaga kesehatan bank, melindungi kepentingan nasabah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi pidana merupakan bentuk penegakan hukum yang menjadi langkah terakhir apabila pihak bank dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan atau perintah tertulis dari OJK. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan seluruh BPR dan BPRS memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap seluruh peraturan yang berlaku. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kali ini, OJK nomor 28 tahun 2023 merupakan peraturan yang mengatur secara menyeluruh mengenai mekanisme penetapan status dan tindak lanjut pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat atau BPRS serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Peraturan ini disusun sebagai upaya untuk menjaga kesehatan bank, melindungi kepentingan nasabah, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui POJK ini, OJK menetapkan 3 status pengawasan, yaitu pengawasan normal, dalam penyihatan, dan dalam resolusi. Setiap status memiliki kriteria mekanisme, serta tindak lanjut yang berbeda sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing bank. Dengan adanya sistem pengawasan yang bertahap, OJK dapat mendeteksi permasalahan sejak dini, melakukan tindakan penyihatan apabila diperlukan, hingga melaksanakan proses resolusi apabila kondisi bank sudah tidak dapat dipulihkan lagi. Selain melakukan pengawasan, OJK juga memiliki berbagai kewenangan untuk memastikan proses penyihatan berjalan secara efektif, seperti minta bank menyusun rencana tindakan, melakukan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, memberikan tindakan administratif, hingga menerbitkan perintah tertulis kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola bank. Semua kewenangan tersebut bertujuan agar kondisi bank dapat segera dipulihkan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Dalam kondisi tertentu, lembaga penjamin simpanan atau LPS juga memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam proses penyelamatan maupun penyelesaian bank yang mengalami permasalahan serius. Kerjasama antara OJK dan LPS menunjukkan bahwa pengawasan terhadap BPR atau BPRS tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi melalui koordinasi antara lembaga agar proses penyelamatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh mekanisme pengawasan ini adalah agar BPR dan BPRS menjadi lembaga keuangan yang sehat, dipercaya oleh masyarakat, serta mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit maupun pembiayaan, khususnya kepada pelaku UMKM. Dengan demikian, keberadaan BPR dan BPRS diharapkan dapat terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023. Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, kita dapat memahami bahwa pengawasan terhadap BPR dan BPRS merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga kesehatan industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah. Melalui materi ini, kita juga mengetahui bahwa OJK memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan secara bertahap, mulai dari pengawasan normal, penyehatan, hingga resolusi apabila kondisi bank semakin memburuk. Selain itu, lembaga penjamin simpanan juga memiliki peran penting dalam membantu proses penyelamatan maupun penyelesaian bank sehingga stabilitas sistem keuangan tetap dapat dipertahankan. Saya berharap pada materi yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme pengawasan terhadap BPR dan BPRS dilaksanakan berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023 serta menunjukkan pentingnya kepatuhan setiap bank terhadap seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa pengawasan yang baik bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mencegah terjadinya kesalahan yang lebih besar. Oleh karena itu, marilah kita membangun budaya integritas, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Karena sesungguhnya lembaga yang kuat bukanlah lembaga yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi lembaga yang mampu mendeteksi, memperbaiki, dan belajar dari setiap permasalahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen dan seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pembahasan materi dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga pembahasan materi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.